Selamat datang di video bahan ajar kalam dalam ilmu balaghah. Saya, Reni Dwi Arumsari, pada kesempatan kali ini akan membahas tentang materi kalam dalam ilmu balaghah. Tujuan materi kali ini yaitu mahasiswa mampu memahami definisi kalam dalam ilmu balaghah, serta mengidentifikasi kalam dalam teks Arab, sehingga dapat menerapkannya dalam penggunaan teks Arab baik secara lisan maupun tulisan. Dalam ilmu balaghah terdapat 3 kajian bidang ilmu: ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan ilmu badi'. Ilmu ma'ani meliputi kalam, qasr, fasl wa wasl, ijaz, itnab, wa musawwah. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait kalam yang dibagi menjadi 2, yaitu kalam khobar dan kalam insya. Salah satu definisi kalam yaitu al-kalamu huwa tarkibun min musnad wa musnad ilaih ma'al ifadah. Kalam merupakan kata-kata atau pembicaraan yang merupakan susunan beberapa kata yang mengandung makna yang sempurna. Apabila suatu kalimat tidak dapat dipahami, berarti kalimat tersebut tidak sempurna. Maka dari itu, kalimat tersebut tidak dapat disebut sebagai kalam. Kalam dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kalam khobari wa kalam insya'i. Al-khabaru huwa ma yasihhu ayyuqal liqa'ihi innahu shadiq fih aw kadhib. Wa in kana al-kalamu tabiqan lil waqi' fa huwa shadiq, wa in kana ghairu dhalik fa huwa kadhib. Khabar merupakan kalam yang dapat dikatakan benar atau bohong kepada penuturnya. Apabila kalam tersebut sesuai dengan kenyataan, maka bisa dikatakan benar. Apabila tidak sesuai dengan kenyataan, maka bisa dikatakan bohong. Dalam ilmu balaghah, khobar merupakan kalam yang bersifat informatif dan berisikan berita tentang sesuatu. Benar atau tidaknya suatu kalam dapat bergantung pada realita yang ada. Apabila sesuai dengan realita, maka isi dari kalam tersebut dikatakan benar. Namun, apabila tidak sesuai dengan realita, dapat dikatakan kalam tersebut adalah bohong. Unsur-unsur khobar meliputi mutakallim, khobar, wa mukhatab. Contoh dari mutakallim yaitu Ali. Contoh dari khobar yaitu al-imtihan sayati ghadan. Dan contoh dari mukhatab yaitu Ahmad. Dalam hal ini Ali al-mutakallim yatakallam, al-khobar al-imtihan sayati ghadan ilal mukhatab Ahmad. Tingkatan mukhatab dalam khobar terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah khaliyud dhihni, yaitu tidak memiliki informasi apapun. Yang kedua, mutaraddid atau ragu-ragu. Yang ketiga, mungkar atau ingkar, tidak percaya. Klasifikasi khobar berdasarkan tingkat mukhatab yang sudah dipaparkan pada slide sebelumnya. Khobar dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu ibtidai, di mana kondisi mukhatab khaliyud dhihni. Yang kedua adalah khobar thalabi, di mana kondisi mukhatab mutaraddid, dan khobar inkari, di mana kondisi mukhatab munkar. Klasifikasi khobar berdasarkan tingkat mukhatab yang pertama yaitu ibtidai. Al-khabar ibtidai huwa ma kana khaliyan min adawati taukid wa yulqa ila mukhatab khaliyud dhihni. Khobar yang sunyi dari ada taukid, di mana disampaikan kepada mukhatab yang khaliyud dhihni atau belum memiliki
khobar berdasarkan tingkat mukhatab yang kedua, yaitu khobar thalabi. Al-khobar thalabi huwa makana muakkadan bitawkidi wahid istihsanan wa yulqa ila mukhatab mutaraddid. Khobar ini diberikan kepada mukhatab yang memiliki keraguan-raguan atau mutaraddid dari informasi yang diberikan oleh penutur. Contohnya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di situ terdapat tambahan harfu taukid yaitu inna di awal kalimat karena disampaikan kepada mukhatab yang memiliki keraguan-raguan atau mutaraddid dalam kabar yang diberikan oleh penutur. Klasifikasi khobar berdasarkan tingkat mukhatab yang ketiga, yaitu khobar ingkari. Al-khobarul ingkari huwa makana muakkadan bitauqidaini fa aksar wa yulqa ila mukhatab munkar, di mana khobar ini diberi satu atau lebih taukid atau penekanan di dalamnya dikarenakan disampaikan kepada mukhatab yang mungkar atau yang tidak percaya terhadap informasi yang diberikan oleh informan. Contohnya, kalla innal insana layatgha. Di situ terdapat lebih dari satu harfu taukid yang mana merupakan penekanan agar mukhatab percaya terhadap informasi yang diberikan oleh informan. Berikut merupakan huruf taukid atau adatu taukid yang dapat digunakan dalam kalam khobar, khususnya di jenis kalam khobar thalabi dan ingkari, yaitu inna, anna, qasam, lam taukid, qad, nun taukid, alla, an-nafyu, wal jar, amma, wafa, dhamiru fasl, kalla. Penggunaan khobar dalam kalam yang pertama menyampaikan informasi yang benar-benar terkandung dalam khobar. Hal ini disebut dengan faidatul khobar. Contohnya, inna dina indallahil Islam. Sementara yang kedua yaitu menyampaikan informasi bukan yang terkandung di dalam khobar, melainkan sang mutakallim hanya sekedar menginformasikan bahwa mutakallim juga mengetahui apa yang terkandung di dalam khobar tersebut. Hal ini disebut dengan lazimul faidah. Contohnya, alimtu anna nabiyya wulida yaumal isnain. Tujuan lain dari khobar setelah dua tujuan sebelumnya yaitu lilistirham, yaitu atau minta dikasihani. Contohnya adalah ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi, yang artinya wahai Tuhan, diriku tidak pantas untuk menghuni surga, namun aku tidak kuat berada di neraka. Hal ini ditujukan kepada Allah atau kepada Tuhan untuk meminta belas kasihan. Yang kedua adalah idgharu dha'fi atau memperlihatkan kelemahan. Contohnya, Rabbi inni wahanal admu minni washta'ala ra'su syaiba. Tujuan lain dari khobar yaitu idharu tahassur atau menampakkan kesedihan. Hal ini digunakan oleh seorang mutakallim yang ingin menampakkan kesedihan dalam kalimat khobarnya. Contohnya, qala Ahmad A'rab yarsa walada lamma da'autu sabru ya'dak wal asa ajabal asa tau'an walam yujibis sabar. Ketika ku panggil kesabaran dan kesedihan setelahmu, kesedihan datang dengan taat sementara sabar tidak menjawab. Dan untuk tujuan lain dari khobar yaitu untuk fakhar atau kesombongan. Contohnya, qala Umar bin Kulsum idza balagha fatamla nasobi takhirrul lahu jababir sajidin. Umar bin Kulsum berkata, tatkala anak kecil di kalangan kami telah disapi dari ibunya, maka para raja tersungkur sujud padanya. Demikian pembahasan kalam khobar dalam ilmu balaghah.
dan bertemu kembali di pembahasan materi lainnya. Syukron.